Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan terkhusus semua penonton yang hadir di sini yang dimuliakan Allah SWT. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang Habib Bahar yang menyatakan bahwa belajar sama satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada belajar pada seorang kiai 70 kiai yang alim. Menurut Anda bagaimana teman-teman pernyataan seperti itu? Belajar dengan 70 kiai, betul nggak Bib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Yura, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Kalau memang pernyataannya seperti itu Habib Bahar, saya punya pertanyaan nih. Apa ada di Al-Quran itu yang menyatakan belajar sama satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada belajar sama 70 kiai? 70 kiai yang alim. Apa ada? Coba Anda sebutkan. Atau hadisnya bunyinya bagaimana? Di Al-Qurannya ayat-ayat berapa? Coba jelaskan. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, saya pertanyaannya adalah, apa di agama Islam itu diajarkan? Atau agama-agama yang lain, misalkan ada seorang kiai itu direndahkan, sedangkan seorang kiai itu adalah orang-orang yang berilmu. Di Indonesia itu sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Tetapi sama Habib Bahar itu direndahkan. Apa boleh di agama Islam itu merendahkan kiai berilmu, teman-teman? Walaupun satu kiai saja berilmu nggak boleh, tetapi di sini ada 70 kiai berilmu, alim, sama Habib Bahar itu direndahin seperti itu. Tetapi teman-teman, pernah saya menonton videonya Habib Bahar bahwa sebelum di Indonesia terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada kiai yang perang sama Belanda. Ya, tidak ada tentara, tidak ada jenderal, tidak ada presiden pada waktu itu. Yang perang itu siapa? Yang perang itu adalah kiai, teman-teman. Tetapi sama Habib Bahar itu direndahkan kiai tersebut. Berarti dia itu tidak mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tetapi yang bikin bingung saya, teman-teman, pernah saya mendengar ceramahnya Habib Bahar yang mengatakan demikian. Ini videonya. Yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah. Nah, videonya seperti itu. Tapi kiai sama dia direndahin. Terus bagaimana menurut Anda, teman-teman? Ini menjadi membingungkan saya. Ada lagi nih teman-teman pertanyaan dari netizen orang Indramayu ya, yang mengatakan, Bu Yahya, saya mau bertanya. Ya, apa benar belajar sama satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada belajar sama 7 kiai atau 70 kiai yang alim? Apakah pertanyaan seperti itu dari orang Indramayu? Kemudian jawabannya bagaimana, teman-teman? Ini jawabannya menurut Bu Yahya. Perbandingan pertanyaan, perbandingan semacam itu perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Mulia karena mereka punya darah sambung dengan baginda Nabi, punya kemuliaan. Kita letakkan di tempatnya, selesai. Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia karena ilmunya sambung dengan Nabi. Kita letakkan di tempat, bukan dibandingkan. Ini fitnah kalau bandingkan begini ini. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli bait, merendahkan ulama, Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli bait, nggak boleh. Ini perbandingan begini ini konyol. Nah, itu teman-teman jawaban Bu Yahya ya.
Di sisi lain Habib Bahar itu pernah mengatakan dia itu menghormati kiai karena sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu belum ada presiden, belum ada jenderal, belum ada menteri, ya adanya cuman kiai, tidak ada polisi, tidak ada tentara pada waktu itu, adanya kiai. Yang perang itu adalah rakyat, santri dan kiai. Berarti dia memuliakan kiai. Yang tidak mencintai kiai, yang tidak mencintai negara Indonesia, menurut Habib Bahar itu adalah dia tidak punya iman. Nah, berarti dia kesimpulannya kan menghargai kiai. Tetapi di sisi lain Habib Bahar ini menghina kiai, teman-teman. Nah, kesimpulannya kayak gini, teman-teman. Mungkin Habib Bahar ini dengan pernyataannya itu dalam berceramah tidak kontrol. Menurut saya sih seperti itu, teman-teman. Ini hanya menurut saya saja, teman-teman. Terus bagaimana kesimpulannya? Menurut saya ini, yang baik diambil, yang buruknya dibuang. Yang besar masalah itu dikecilkan, sudah kecil dibuang. Aman, teman-teman. Jadi tidak usah dipersoalkan menurut saya, teman-teman. Supaya bijak, supaya tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi saling membenci antara kiai dan Habib seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda lebih bijak sebagai seorang penonton, sebagai seorang Islam harus lebih bijak. Ya, Habib Bahar itu ada yang baik diambil, kalau buruk dibuang saja. Begitu saja sih menurut saya, supaya tidak bingung kita ini. Walaupun seorang kiai, dia bukan seorang malaikat, pasti ada kata-kata yang salah, tidak terkontrol, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Usikum binafsi bittaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.